Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah karena takdir dan iradah Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita bisa berkumpul, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah, di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini yang menjadi amal soleh yang akan menjadi bekal yang sejatinya hanya itulah bekal yang benar untuk kita nanti pada hari kiamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat ya di dalam Al-Qur'an, ayatnya pendek. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kanu ya'malun. Bima kuntum ta'malun. Itulah surga. Ya, tilkal jannah, itulah surga. Allati yang uristumuha. Kalian akan mendapatkannya. Kalau bahasa ininya waris, di sana waris. Kalian akan mewarisinya. Nah, itulah surga yang pasti Allah berikan kepada kalian. Ya, bima kuntum ta'malun, karena apa yang kalian amalkan. Nah, saya kira pendeknya ayatnya hanya sekian ya. Itu di surat Az-Zukhruf ayat 72. Kalau rangkaiannya secara makna ayat tersebut cukup panjang. Tapi ayat tersebut ya, saya perhatikan di awal ayat tersebut Allah berfirman menggunakan kata tilka. Ya, tilkal jannah. Ini kalau di dalam bahasa Arab disebutnya tilka itu ismul isyarah lil ba'id. Kata tunjuk. Kalau kata tunjuk berarti ada yang ditunjuknya. Nah, di ayat ini yang ditunjuknya itu surga. Misalnya kalau untuk kata yang ditunjuknya dekat. Kalau bahasa Arabnya hadzihil jannah misalnya. Ini surga, berarti dekat. Yang ditunjuknya berarti dekat. Nah, di ayat tersebut Allah menggunakan kata tunjuk untuk yang ditunjuknya itu jauh. Tilkal jannah, tuh surga. Allati uristumuha, yang maknanya Allah pastikan akan diberikan kepada kalian. Bima kuntum ta'malun, karena apa yang kalian amalkan. Nah, Allah berfirman demikian, Allah menciptakan surga bukan untuk dirinya. Allah tidak butuh surga. Allah sudah punya arasy. Ya, tempat tinggal Allah itu aras kan disebutnya ya di dalam Al-Quran.
Tempat tinggal Allah itu arasy. Ada hadis yang menerangkan seperti ini ya tentang arasy. Rasulullah SAW menerangkan, kalau di Quran disebut bahwa di beberapa ayatnya Allah berfirman tentang Allah menciptakan bumi dan 7 lapis langit. Bumi satu, kalau langit ada 7 lapisan gitu ya, 7 lapis langit. Kalau bumi itu nampak dalam arti ya bumi ini gini ya, bumi ini dunia gitu, dunia nampak ketingali, bisa kita lihat. Ada daratan, ada lautan, ada pohon, ada apa, itu semuanya di bumi bisa kita lihat. Tapi langit yang mana? Adakah yang pernah melihat langit? Iya sih, ku pandang langit. Ku pandang langit penuh bintang, eta gitu langit teh. Langit itu gaib. Ini sudah menunjukkan sebetulnya bahwa apa yang Allah ciptakan itu bagi manusia, ada yang Allah tampakkan, ada yang Allah gaibkan. Nah, kalau bumi nampak, kalau langit gaib. Tidak ada yang tahu berapa jarak dari bumi ke lapisan langit terdekatnya, yang ke lapisan langit pertama. Berapa sih jaraknya? Kalau bagi Allah kan tidak ada yang gaib. Bagi Allah tidak ada yang gaib. Nah, hanya persisnya misalnya jarak ini dari ini bumi gitu, ini lapis langit pertama, lapis langit kedua. Nah, jaraknya itu berapa? Tidak akan ada yang tahu karena langitnya gaib. Sementara sesuatu yang kalau yang nampak syahadah bahasa Arabnya, sesuatu yang syahadah, sesuatu yang nampak, yaitu yang Allah perlihatkan kepada manusia. Kalau yang gaib di luar jangkauan kemampuan manusia, atau maksakeun untuk menjangkau yang gaib bisi gelo. Karena Allah memang sudah batasi kemampuan manusia itu nggak akan bisa nembus sampai ke perkara-perkara gaib. Ya, sehingga untuk perkara gaib ini seperti di awal surat Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil, urusan gaib harus dengan iman, jangan dengan akal. Ya, allazina yu'minuna bil gaib, Allah sendiri gaib. Percaya Allah itu ada nggak? Iman namanya. Apa pernah ada yang melihatnya? Allah sendiri gaib. Bahkan ada makhluk-makhluk ciptaan Allah itu yang Allah gaibkan kepada manusia. Nah, langit itu gaib. Nah, Rasulullah SAW yang menerangkan jarak antara bumi dengan lapisan langit pertama itu sejauh 500 tahun 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan teh anggaplah begini, kalau seseorang pergi meninggalkan bumi 70 tahun tong eureun-eureun. 70 tahun tong eureun-eureun pokoknya nepi ka mana? Nepi ka lagi. Kalau kita bayangkan misalnya kendaraan paling cepat sekarang ini seperti apa? Tahan weta misalnya coba 70 tahun berjalan tongeren baru sampai di lapis langit pertama. Kemudian dari lapis langit pertama dengan lapis langit kedua jaraknya sama sejauh 70 tahun perjalanan, dan setiap lapisan langit itu jaraknya sekian sejauh 70 tahun perjalanan. Di atas di atas lapisan langit ketujuh ada samudra, ada air
Di atas lapis langit ketujuh itu ada samudra, lautan yang kedalamannya 70 tahun perjalanan. Kalau laut, samudra yang ada di bumi sakumaha si jerona atama atuh ku meter keneh ngukurna ge atama atuh yang paling dalam Palung Marina 11.000 meter, 11.000 meter lah, 11 kilometer. Nah, kalau 70 tahun perjalanan tapi kemana? Nah, di atas 7 lapis langit itu ada samudra yang kedalamannya sedalam itu 70 tahun perjalanan. Di atas samudra itu ada malaikat. Nah, inilah malaikat yang boleh disebut yang memegangi arasy. Malaikat yang memegangi arasy yang malaikatnya nih dari dampal kaki sampai lutut itu 70 tahun perjalanan. Coba kita lihat betis kita berapa. Paling 50 cm gitu ya teh. Nah, ini kaki malaikat yang memegangi arasy itu dari dampal kaki sampai lututnya itu 70 tahun perjalanan. Nah, disitulah arasy berada. Arasy itu tentu lebih indah, lebih segala-galanya daripada surga. Itu tempat tinggal Allah. Kalau surga untuk manusia, masa tempat tinggal Allah lebih jelek dari manusia? Ya, arasy lebih megah, lebih wah seperti apalah itu ya. Itu tempat tinggal Allah, Tuhan yang hanya satu-satunya. Masa jelek sih? Allah itu menciptakan manusia saja sebegitu indahnya, masa Allahnya jelek? Masa arasnya jelek? Nah, surganya sudah Allah ciptakan. Makanya Allah bisa mengatakan tuh surga, berarti sudah ada. Benar gitu, surga itu sudah ada. Surga itu sudah ada atau belum? Di mana? Tapan gaib, toknya nyahoanan, ari kanu gaib betul. Mas surga eta surga gireun Majalaya, naon aya surga kitu. Surga itu sudah ada. Dulu Allah menciptakan Nabi Adam itu kemudian menempatkannya di surga. Nah, surga yang dulu waktu Allah menciptakan Nabi Adam kemudian ditempatkan di surga, ya itu surga yang disebutkan nanti di akhirat ada surga. Eta surga manu eta keneh enggak ada dua, enggak ada tiga. Ya, surga itu sudah ada. Nah, dan Allah menunjuk tuh surga. Tapi dengan kata tunjuk tilka yang jauh itu artinya ya pergilah ke sana. Orang cicing we di dieu mah teu moal asup ka surga teh. Ya berarti manusia yang harus melangkah, harus berjalan menuju surga. Tuh surganya jauh. Mun deukeut mah tinggal ngajelang atuh. Ya mun surga teh surga teh deukeut atuh genah mun kitu tinggal ngajelang. Ternyata surga itu jauh. Tapi Allah pastikan di kalimat berikutnya ya, allati uristumuha. Boleh diterjemah seperti ini. Yang aku pastikan surga itu akan aku berikan kepada kalian. Ya kenapa? Ya buat apa Allah menciptakan surga? Bukan untuk dirinya. Uristumuha. Aku akan berikan surga itu kepada kalian. Bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah kalian amalkan. Ini yang pertama nih soal dari kata tunjuknya ya. Berarti kita kan yang harus disebutnya menempuh. Kita yang harus menempuh, harus berjalan menuju ke surga. Pertanyaannya, aya nu apal jalan teu?
Coba ada yang tahu nggak jalan ke surga kemana? Moal aya nu apa? Apalagi apa surga teh gaib. Surga itu ada di mana? Gaib. Mana ada orang yang tahu kalau itu gaib. Tapi manusia harus yakin kan? Manusia harus percaya surga itu ada. Apalagi nih kalau kita sebagai orang Islam, saya kira di dalam kaum muslimin lah itunya, di lingkungan kaum muslimin mungkin dimanapun pasti sudah diajarkan kepada anak-anak orang Islam tentang rukun iman. Di antara salah satu kan yang wajib diimani itu adanya akhirat. Dan salah satu rukun iman itu beriman kepada akhirat. Terus di akhirat itu ada apa? Di akhirat itu bagaimana? Artinya hal ini kan sudah ditanamkan nih ya. Sejak sejak anak-anak, saya kira juga kita semua mendapatkan hal seperti itu sejak kita anak-anak, sudah diajarkan, sudah ditanamkan. Salah satu yang wajib diimani itu adalah adanya akhirat. Itu kan salah satu rukun iman itu kan beriman kepada hari akhir atau akhirat. Di antara penjelasannya tentang akhirat itu di sana ada surga. Tapi tidak bisa kan kita ini diam saja. Mau nyamperkeun moal surga apa? Kana cicing wae mah. Apalagi di ayat barusan kan disebutkan Allah akan memberikan surga itu kan dengan catatan Allah menciptakan surga bukan untuk dirinya. Karena Allah mampu menciptakan berpuluh-puluh kali banyaknya dari surga yang sudah ada nyeun deui atuh Allah hayang mah. Karena Allah mampu, Allah bisa. Yang menciptakan surga misalnya buat surga 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi, berpuluh-puluh walaupun Allah mampu untuk membuatnya kalau ia menginginkan untuk dirinya cekalah tak nyeun sorangan. Nah dulu sudah Allah buktikan katakanlahnya, dulu Allah sudah buktikan bahwa surga itu untuk manusia. Dulu Allah menciptakan surga, kemudian Allah menciptakan Nabi Adam manusia, kemudian ditempatkan di surga kan Nabi Adam itu ditempatkan di surga. Ya itulah kehendak Allah. Allah itu menginginkan manusia itu di sana. Apalagi kita juga tahu ya bahwa manusia itu makhluk terbaik dari makhluk terbaik ciptaan Allah. Manusia itu makhluk paling disayangi, dimuliakan oleh Allah. Piraku teh diberi nu pangalusna. Masa tidak diberi yang terbaik oleh Allah? Ditempatkanlah Nabi Adam di surga. Saat itu hanya saat itu kan itu di surat Al-Baqarah di rangkaian surat Al-Baqarah mulai dari ayat 30 di antaranya karena Allah berfirman uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu dengan istrimu di dalam surga. Itunya Allah dulu menempatkan Nabi Adam dan istrinya di surga. Wa kula minha ragadan hayatsu syi'tuma, petah dahar sahabakna, apapun yang kalian inginkan. Itu isyarat bahwa di dalam surga itu benar-benar Allah memberikan sebuah kenikmatan dan sepuasnya bagi manusia. Ya wakula minha ragadan hayatsu nyepek ka sahabakna ngan hiji cik Allah teh wayahna tanu ieu ulah. Yang kita kenal dengan pohon khuldi-nya, pohon khuldi. Hiji we nu ulah teh padahal di surga teh atuh jutaan rupa hakaneun teh dahareun teh atuh kurang di dalam surga yang terbaik semuanya. Hiji nu ieu ulah cenah wayahna tapi dasar jelema nu hiji teh eta hayang sakitu hiji panasaran kumaha rasana buah eta nya naha bet dicarek.
Belum lagi setan, Ban. Setan yang terus menggiring kesasaan gara-gara siapa saya pakai kesasaan cek setan teh bener aslina cek setan teh geunah nu eta mah leuwih tuh dari buah apapun yang ada di surga ngahulang beureun Nabi Adam teh aduh penasaran bener gitu eta geunah nu eta baru pamajikanana patupah yang nu eta pak pada dicare ku Allah teh atuh ieu teh cicing cenah dulu ye pamajikanana tapi ka ayeuna bener eta pamajikan mah kitu tah kasalaki teh musingkeun judulna teh salaki mah banyak sebetulnya kan di orang malah bicara seperti ini kan realita banyak koruptor. Kenapa sampai korupsi istrinya tah kan kenyataan demikian kan di kita ini tadi istrinya tah dia tinggal lihat tuh batur mah imah lagi ke siga kumaha yang urang sana sakitu gitu. Ini kieu-kieu keneh we hirup teh nya. Kagoda tungtung nama. Nah, dari kejadian itu, wah ini ada pelajaran sangat penting. Kemudian kan Nabi Adam melanggar baringan hiji-hijina pada anu dicarek teh. Kemudian melanggar lalu diusirlah oleh Allah. Apa sih pelajarannya? Masa nggak ada pelajaran itu dari itu kan kisah diungkap oleh Allah kan dulu begini nih dulu kejadiannya. Bapak maneh itu dah bapak maneh Nabi Adam. Ieu cenah tah bapak maneh baheula eta. Geus ngeunah cicing di surga. Ini pelajarannya sangat penting. Kalau ibu ingin ke surga nggak? Oh, nyatu berapa untuk dikena gitu? Pertanyaan temen gelah-gelah tuh, ya nyatu. Bisi, dah ayah yang neraka ge. Coba kita lihat ini pelajaran ini. Di sini ada pelajaran yang sangat-sangat penting. Bagi Allah tidak usah nunggu 2, 3, 4 kali pelanggaran sekali halik sih cek Allah itu pantas mana di surga. Satu kali melanggar diusir oleh Allah karena pelanggaran terhadap ketetapan Allah itu kotor disebut nanti. Misalnya Allah menyebutnya dengan kata rijzun. Innamal khamru wal maisir. Itu kan ayat tentang khamr, maisir. Rijzun min amali syaiton. Kan bukan bendanya. Amalnya. Rijzun min amali syaiton. Khamr, judi dan yang disebut di ayat itu kotor, itu amal setan, bukan bendanya yang Allah sebut kotor. Pelanggaran ada. Karena Allah sudah menetapkan khamr haram, judi haram, dilakukan pekerjaannya yang kotor. Dan yang kotor itu tidak boleh ada di dalam surga. Karena surga itu tempat yang indah, bersih. Bahkan nanti manusia yang berada di dalam surga itu segalanya bersih, hatinya bersih, ucapannya bersih, yang dilakukannya bersih. Moal aya nepi ka sabeleun di surga mawa karep sorangan, cek dalil kieu nu diamalkeun aku manehna we magdub dah nu kitu tah. Kalau dolin orang yang tidak punya ilmu tapi dia beramal. Kalau dolin itu orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Ari nu magdum berilmu tapi tidak Kalau an'amta alaihim, nah itulah orang yang beramal dan jelas ilmunya. Ilmunya lah yang diamalkan. Yang magdum lebih berat daripada dolin. Dan nu magdum mah ngahajakeun sakitu geus apal dalil. Ya apal dalilna gitu, tahu punya ilmunya tapi
Mau karep sorangan disebut teh menempuh jalan menurut dirinya, padahal ini sudah tahu ini yang dari Allah. Nah, yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, itu adalah cara hidup yang benar. Coba garis bawahi yang disebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kemana? Maksudnya kita minta ditunjukkan kemana? Minta ditunjukkan kepada Allah. Ari hirup nu bener teh kudu kumaha? Di mana yang disebut hidup yang benar itu adalah yang nanti di akhiratnya itu masuk surga. Karena ayat tadi yang disebutkan di awal, bima kuntum ta'malun, ke surga itu karena apa yang kamu amalkan. Sementara beramal itu waktunya kapan? Tahu gerak beramal teh iraha waktuna beramal teh. Selama hidup di dunia, hanya itu yang kesempatan beramal hanya Allah berikan selama manusia hidup di dunia. Setelah meninggal sudah bukan waktunya, habis waktunya beramal. Artinya semua apa yang kita amalkan di dunia ini, itulah yang akan menentukan nanti kita ini ke surga atau ke neraka. Ya iyalah, hari hayang mah ke surga sadayana ge. Ieu kan ieu yang menentukan nanti ieu. Kita lihat nih waktu nih ya. Berapa lama kita hidup di dunia? Kalau umat Rasulullah SAW, beliau sendiri sudah menyebutkan, ayat Al-Quran sendiri sudah berisyarat melalui ayat ini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Eta teh isyarat ayat eta teh umur umat Rasulullah SAW 1000 bulan di bumi teh. Lama enggak? Kalau 1000 bulan lama enggak? Anu gajihan mah apaleun meureun sabulan-sabulan teu teu karasa da tanggal hiji deui pensiun we ena teh asa kekar kamari cenah asup gawe teh ayeuna geus pensiun deui. Eta ge mun nepi ketang 1000 bulan ge Rasulullah sendiri 1000 bulan teh 82 tahun lebih. 1000 bulan teh 82 tahun lebih. Bahkan Rasulullah SAW hanya 63, itu nepi ke 1000 bulan. Setelah meninggal kemudian bagaimana? Ini setelah meninggal gitu kemudian bagaimana sih? Jelema teh lamun geus maot teh kumaha? Tuluyanana gitu carita. Namun cek urang mah ieu teh kumaha tuluyna caritana itu ketika seseorang meninggal terus bagaimana? Ternyata kan yang disebut meninggal maut paeh itulah rogenya mulai gitu mulai paeh kita disebut modar yang disebut meninggal itu kan ruh yang ada di dalam jasad manusia itu dicabut dikeluarkan nu disebut maut tepan gitu nya ruh atau nyawa dicabut dikeluarkan dari jasad. Nah kemudian masing-masing menjalani lanjutannya. Kalau jasad lanjutannya bagaimana? Dikubur. Terus setelah dikubur bagaimana sih keadaan jasad? Hancur dan hilang, kembali menjadi tanah, kembali ke asal. Terkenal kan, dikenal kan manusia itu disebut mulih ke jati, mulang ke asal. Ya kembalilah ke tempat asalnya. Kalau jasad dari tanah, balikan deui ke tanah dan akan menjadi tanah. Jasad manusia itu akan hancur dan hilang, pokoknya jadi tanah deui. Kalau rohnya bagaimana?
Nah ini ruh bagaimana nih? Kalau jasad seperti itu kan lanjutannya. Kalau ruh pindah tempat hidup. Jadi meninggal itu bukan apanya? Bukan hilang, pindah tempat hidup teh dari dunia ke tempat berikutnya yang disebut alam kubur, alam barzakh. Jadi mereka nih yang sudah meninggal ada di sana. Maut atau hirup? Hirup di situ teh. Di sana sudah ada nikmat kubur dan siksa kubur. Masih bisa beramal nggak? Mereka sudah waktunya begitu meninggal masuk ke alam kubur, alam barzah. Mulailah yang ini disebut mulailah manusia itu menerima balasan dari apa yang diamalkan. Kalau Fir'aun paehna iraha aku paeh lah Fir'aun paeh atuh Fir'aun pupus biasa ngararewa si Fir'aun pirage lah. Fir'aun teh paehna teh iraha. Wah, zaman Nabi Musa kan. Ribuan tahun kan. Ya zaman Rasulullah hidup saja kan 15 abad yang lalu kan Rasulullah SAW itu kan 15 abad yang lalu. Pada 15 abad itu 1500 tahun. Nah, kalau zaman Nabi Musa ya Fir'aun berarti di alam kuburnya sudah berapa lama? Ya ribuan tahun lah gitunya. Fir'aun itu di alam kuburnya sudah ribuan tahun. Hari hidup di dunianya seberapa tahun? Pondok hidup di dunia mah di alam kuburnya lama. Setelah kiamat hilanglah alam raya seluruhnya, termasuk alam kubur pun mengalami kiamat, hilang semuanya. Pindah lagi manusia itu ke akhirat. Yang mana sih yang pindah itu yang mana? Ruh lu tadi teh kan ruh mah dari dunia pindah ke alam kubur, nanti pindah lagi ke akhirat. Di akhirat diberi lagi jasad yang baru. Jasadnya nanti baru kan jasad yang ketika di dunia itu sudah hancur, sudah hilang. Kalau ruhnya tidak hilang, ruh itu pindah. Di akhirat nanti diberi jasad yang baru. Anyar, emang daek nu ieu gitu. Eta ibu-ibu jasad nu ayeuna engke dibawa ka ditu daek teh. Mangkana di ditu ditanya, baheula di dunya maot umur sabaraha? 73 geus nya jasadna 73 tah sok siga kumaha di ditu dari hirup di akhirat nini anyar tuh jasad mah. Kalau ruh itu tidak menua, sebetulnya ruh manusia tidak menua. Kahayang itu jelema ieu mah sebut kahayang jelema hari budak ngor jeung aki-aki beda. Sarua wae kahayangna mah da ruh mah tidak menua. Nanti di sana diberi jasad yang baru. Muncul di akhirat, dihidupkan lagi di mahsyar. Can ke surga, mahsyar. Berapa lama di mahsyar? Di mahsyar itu satu hari di mahsyar sama dengan 50.000 tahun kita di bumi. Lila di mahsyar teh murukan. Dan semua mulai dari alam kubur, alam mahsyar sudah bukan waktunya beramal. Di mahsyar nanti bagaimana? Sama dengan waktu di alam kubur, waktunya menerima balasan dari amal. Di mahsyar juga sama, ada siksa dan ada nikmat. Puncaknya baru kalau nikmat surga, kalau siksa tah eta puncakna.
Kalau dunia waktunya sekian, alam kubur waktunya sekian, mahsyar waktunya sekian, surga itu dibatas ku Allah teh, abadi di surga. Kalau surga kan nggak ada batas waktunya, surga itu abadi. Nah hanya nih ayat ini ya, ayat ini nih yang dengan kata tunjuk tuh surga itu jauh, artinya kita harus melangkah. Nah, yang disebut melangkah di sini untuk bisa ke sana ke surga itu yaitu dengan seperti di ujung ayatnya tadi, beramalah untuk bisa masuk surga. Uristumuha bima kuntum ta'malun. Tuh surga yang pasti aku akan berikan kepada kalian. Uristumuha, pasti aku akan berikan kepada kalian. Tadi karena Allah menciptakan surga bukan untuk dirinya, butuh Allah mau ke surga. Jadi Allah menciptakan surga itu boleh dianggap ini khusus lah itunya, khusus untuk manusia. Allah buktikan dulu Allah menciptakan Nabi Adam kan di surga ditempatkannya. Karena Allah menginginkan manusia itu di situ sebagai makhluk terbaik, Allah akan memberi yang terbaik. Tapi orang kaya alah tak iya nu zaman naon dengan yaduk itu segala. Kalau di surat ini nih, di surat At-Tin, ini diantara ayat yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ayat yang menunjukkan manusia itu sebagai makhluk terbaik, dengan malaikat pun lebih baik manusia. Manusia, malaikat itu hanya pesuruh Allah untuk kepentingan manusia. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Manusia ini adalah makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tak ieu disebut rokaya. Summa rodadnahu asfala safilin. Eueuh uncik urang mah lebar pisan. Summa rodadnahu asfala safilin, tapi kami balikan keadaannya, manusia itu menjadi makhluk yang paling hina, yang paling rendah, yang paling buruk. Kenapa bisa demikian? Nah ini banyak ini karena ini alasannya tidak menyadari, manusia tidak menyadari bahwa dirinya itu makhluk terbaik. Artinya berlakulah sebagai makhluk terbaik. Ya berlakulah, pertahankan gitulahnya, pertahankan. Berlakulah seperti makhluk terbaik. Ya kalau apa namanya ya? Lebih baik mana sih? Manusia dengan apalah perbandingannya ya? Jeung ucing atuh jeung ucing. Lebih baik mana sih manusia dengan ini yang dianggap hina nih gitunya, ucing mah henteu sih itu dianggap hina. Lebih baik mana manusia dengan bilatung sokra? Wah, itu jauh tong dibandingkan jeung eta. Tapi kan manusia ini kemudian menjadi makhluk yang paling hina, mending jadi bilatung. Manusia nih yang tidak menyadari bahwa Allah telah menciptakannya sebagai makhluk terbaik, tidak menjaga gitu ketinggian derajatnya, kemuliaan dirinya sebagai manusia. Ini ayat nu iya surat naonnya hilap di surat nama nih. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam manusia lahnya. Kami sudah memuliakan manusia. Tapi kalau manusianya sendiri yang tidak bisa menjaga ketinggian derajatnya, kemuliaannya, jungkir balik manusia akan terjun bebas sampai ke paling mendasar, menjadi makhluk yang paling buruk. Cok sebutkanlah hari makhluk Allah nu urang geuleuh naon.
Mending eta ada lebih baik itu daripada manusia yang sudah jatuh. Itunya manusia mengalami kejatuhan dari kemuliaannya. Mending jadi bilatung. Padahal nih semua makhluk Allah itu sudah Allah tanamkan fitrah, namanya bahasa Arabnya fitrah. Semua makhluk Allah, bukan hanya manusia. Semua makhluk Allah itu di dalam dirinya ada fitrah. Nah, fitrahnya yang ini. Kalau fitrah mau bukan berdasarkan akal, bukan kesadaran, bawaannya gitulah. Semua makhluk Allah itu tertanam di dalam dirinya fitrah bahwa saya ini makhluk, saya ini ada yang menciptakan dan saya harus menghamba kepada yang menciptakan saya. Tapi itu semuanya bukan hanya manusia, semua makhluk itu Allah pada semua makhluk Allah itu ada fitrah. Disebut kesadaran bisi kalau ada yang tidak punya otak juga banyak ciptaan Allah. Yang tidak berotak, tidak berakal banyak. Waktu yang dicacing aya otakna dari cacing. Ya cacing kalau kita buka emang aya otakna, ya kalau manusia kan ada. Mun sapi kan aya. Ya sapi kan ada kepalanya, ada otaknya, kambing ada, cacing aya teu. Nah, jadi fitrah mah bukan kesadaran dengan akal, sudah tertanam saja di dalam dirinya. Yaitu kalau dalam tanda kutip lahnya kesadaran. Saya ini ada yang menciptakan, lain jadi kumaneh, saya ada yang menciptakan. Dan saya harus menghamba, dalam arti saya harus tunduk patuh kepada yang menciptakan saya. Yang oleh Allah ini diungkap di dalam ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma. Semua yang ada di langit dan di bumi itu tunduk patuh kepada Allah. Makanya aya mau cacing nu ngalanggar. Karena aya patuh cacing luar biasa. Sok disebut naon deui? Aya teu tanggal cangkring nu ngalanggar. Alah, eta kemana makhluk Allah atuh. Nya tanggal cangkring aya moal nu ngalanggar. Oh, wow. Semua makhluk Allah, bahkan benda mati pun. Air pernah nggak melanggar aturan Allah? Api pernah melanggar aturan Allah? Nggak pernah. Semuanya tunduk patuh kepada Allah. Manusia itu mestinya ketundukannya, kepatuhannya mengalahkan yang lain. Seharusnya manusia itu ketundukan kepatuhannya kepada Allah itu mengalahkan yang lain, karena ini makhluk terbaik. Ngadon nyentuhan teu balik jika Allah teh. Kamu makhluk terbaik, manyeleh ku bilatung, manyeleh ku cumi-cumi, cumi-cumi ke makhluk Allah pernah melanggar? Gak pernah. Inilah yang mengakibatkan kejatuhan manusia hingga apa tadi ayatnya? Summa rodadnahu asfala safilin. Bongan jek Allah teh maneh tidak tahu diri, sudah Allah tetapkan sebagai makhluk terbaik, malah itu tadi berlaku berbuat. Cobalah menurutan cacing dalam hal ketaatan, mereka tidak pernah melanggar. Cobalah menurutan berit, terang ngalanggar. Jadi saja manusia itu jatuh. Itu sampai kepada kejatuhan yang ke tempat yang paling mendasar, ke menjadi makhluk yang paling rendah. Dan yang paling buruk nih, Allah sudah menyebut nih. Kalau di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyebut kafir,
Itu misalnya qul ya ayyuhal kafirun. Jadi sebutan itu dari Allah ya. Kafir itu kata itu dari Allah. Baik dengan kata kafirun atau misalnya allazina kafaru, sama artinya itu orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir ini orang-orang yang benar-benar nih tidak ada sedikit saja ketaatan kepada Allah. Ini orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak ada sedikit saja ketaatan kepada Allah. Mereka lah sebagai makhluk terburuk. Itu yang Allah sebut ulaika hum syarrul bariyah. Innallazina kafaru, kan ayatnya demikiannya, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum tetanu terburuk. Karena orang kafir itu tidak ada sedikit pun ketaatan kepada Allah. Berarti itu masalahnya, yang menyebabkan kejatuhan manusia itu adalah tidak mau taat. Orang kafir total tidak ada sedikit pun ketaatan kepada Allah. Bahkan untuk mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, mereka nggak mau. Orang-orang kafir tidak mau mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Orang Islam mau kan mengakui. Ya, orang Islam mau mengakui. Justru kan Islam atau bukannya, ya Islam atau bukannya seseorang itu kan dengan 2 kalimat syahadat. Kalau seseorang yang bertasyahud sih bahasa Arab nama, kalau seseorang yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia orang Islam berarti. Orang Islam kan mau kan mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, mengakui bahwa Muhammad itu utusan. Orang kafir mengakui nggak Rasulullah? Tuh. Bahkan orang kafir mengakui nggak tidak ada Tuhan selain Allah? Tak nupang hanap-hanap nama. Nanti di nerakanya pun, dan di neraka yang paling dalam dan abadi, hari abadi timolaya tungtungna. Gak bisa kita bayangkan kan, di neraka yang pasti disiksa, nggak ada hal lain di neraka itu selain siksaan. Disiksa di dalam neraka tanpa akhir dengan siksaan yang paling berat. Nah, itulah kejatuhan manusia yang paling parah disebutnya, apabila menjadi kafir karena mengakui tidak ada Tuhan selain Allah saja mereka tidak mau. Tadi deh tapi rokaya. Tahun sebaraha sudah begitu. Tapi sayangnya orang Islam pun banyak yang mengikuti mereka. Agama nama Islam itu, tapi malah mengikuti orang-orang kafir. Nah, kalau ikut mereka nantinya ke surga ke neraka. Hari di dunia nah hirup teh nuturkeun kafir, di akhirat hayang ka surga jeung nabi. Keke itu kumaha ieu teh? Asarada hese itu mah kahartina. Atuh ari hirup nuturkeun kafir mah kudu daek jeung ka neraka. Nah, sok ngunah wae di akhirat hayang jeung nabi. Eta as-siratal mustaqim teh artinya kalau nanti di akhirat ingin bersama Nabi, tutulkeun atuh Nabi. Bener nggak? Ari nu nuturkeun kafir nu kumaha? Sok ari nu nuturkeun kafir nu kumaha? Terbalik ya kalau hirup teh benar begitu. Terbalik ya hirup teh. Nah itu balik benar ke Nabi. Tadi sih sudah saya sebutkan tadi, orang kafir itu orang yang sedikit
pun gitu, tidak ada ketaatan kepada Allah. Nah sekarang orang Islam minim ketaatannya, gede keneh loba keneh teu taatna, tah nuturun kafir teh nu kitu. Ari kaluar ti Islam mah henteu. Kalau hidup itu di jam sabaraha ieu teh? Wah, mosok lain meni kitu. Ini sapaehna. Meni kitu. Piraku sapaehna. Ada mal sayap-sayap buka subuh ge hayu nah. Ting-ting. Mal sayap-sayap moal. Nah yang disebut mengikuti kafir itu berarti kita harus tahu dulu ari kafir kumaha. Orang kafir itu kan orang yang tidak ada sedikit pun itu taat kepada Allah. Padahal selama hidup di dunia orang kafir beramal nggak? Melakukan sesuatu nggak? Malah kan selama hidup di dunia inilah kesempatan manusia beramal. Kan setelah meninggal nggak bisa beramal. Artinya selama manusia di dunia mau muslim kah, mau kafir kah, mereka beramal. Orang kafir masuk neraka di akhirat karena amal bukan? Orang kafir masuk neraka sampai di neraka yang paling dalam dengan siksaan yang paling berat dan abadi kan gitu mereka teh. Kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan mereka sampai demikian? Semuanya di akhirat itu karena apa yang diamalkan ketika di dunia. Karena seseorang masuk surga atau masuk neraka bukan nanti di akhirat ditawaran badai ke surga tapi mereka neraka ya maunya gitu. Saha nu milih ke neraka? Semuanya kan ditentukan oleh apa yang diamalkan, apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Kita lihat orang kafir, mereka beramal nggak? Mereka melakukan sesuatu nggak? Itulah yang menyebabkan mereka masuk neraka. Apa yang mereka amalkan itulah yang menyebabkan mereka masuk neraka. Yang mereka amalkan itu apa sih? Tadi apapun yang mereka amalkan tidak ada satupun karena taat kepada Allah. Eta masalah nama. Semua yang mereka amalkan seumur hidup mereka tidak ada satupun yang mereka amalkan itu karena taat kepada nutur dan kafir tenu gitu. Orang Islam tapi apa yang dilakukannya itu bukan karena taat kepada. Jadi kalau bukan karena kepada Allah, jadi yang dilakukan itu dasarnya apa? Landasan amalnya apa? Contohnya misalnya ini ibu bapak aya di Dario itu naon sih dasarnya teh make jeung ka dieu. Nah, make jeung datang ka dieu. Amal bukan? Datang ke sini amal bukan? Terus landasan amalnya apa? Harus sepe ngariung. Waduh, lain amal soleh atuh nu kitu mah. Hanas tadi mudah-mudahan ini jadi amal soleh. Aduh lain geuningan. Anggaplah begini, ya landasannya, oh ini nih ada acara pengajian misalnya gitu kan. Ini acara pengajian. Menuntut ilmu itu kan wajib. Saya laksanakan kewajiban. Itu amal soleh. Apa yang saya lakukan itu, apa yang Allah perintahkan. Yang saya lakukan itu kan ini yang Allah tetapkan, ini yang Allah perintahkan. Kalau yang kita lakukan itu yang dari Allah, Allah memberi pahala. Kalau yang dilakukan bukan yang dari Allah, terus amal kita kaitan dengan Allahnya apa? Kenapa Allah harus memberi pahala? Cek Allah teuing atuh. Jeung nagih ka dieu pahalana ri amal kumaha karep. Amal kumaha manehna tapi ganjaranna nagih ka Allah. Pan Allah gara-gara teh ateul. Aing lieur urusan jeung jelema mah sih.
Ari amal kumaha karep kumaha manehna ganjaran nagih ka Allah kumaha ieu teh. Padahal tuntutannya gitu kan, selama di dunia ini beramalah untuk meraih surga. Tah ayat tuh tadi nu mimiti teh kitu, seolah-olah tuh surga sudah ada, sudah Allah siapkan dan Allah ciptakan itu untuk kamu, untuk kalian. Tiga dari itu. Dengan cara bagaimana? Beramal. Seperti apa amal untuk meraih surga? Nu tadi tah, penuhilah fitrah diri sebagai makhluk Allah. Saya harus taat kepada Allah. Cacing ge aya nu kitu dina cacing nu kitu teh na jelema. Dina batu wae aya, dina tatangkalan aya, dina angin aya. Nah sok aya angin teh sakapeung ngagelebug, sakapeung meuli geunah teh angka angin teh kan nunutan. Eta teh angin teh gerak sorangan atau diperintah oleh Allah kemudian mereka taat. Angin tidak akan bergerak kalau bukan diperintah oleh Allah. Karena diantaranya ya, karena angin itulah yang mengolah uap air. Ya, angin itu yang mengolah uap air. Uap air itu telah tina balong, tina jolang, ti laut. Pokoknya mah kalau kena panas air itu kan menguap. Tah uap air teh nanti oleh angin teh dikamanakeun dikamanakeun teh jadilah awan kemudian mendung hujan. Menurut ayat yang menentukan hujan siapa? Allah. Berarti angin itu tidak akan bergerak kalau bukan diperintah oleh Allah. Dah angin mah taat. Teraya angin ngalawan. Lalaunan we dorhabak gitu. Angin neraka berarti taat. Semuanya taat, dan tinggal manusia. Kenapa begitu sulit? Kenapa begitu sulit untuk taat kepada Allah? Padahal cacing mau moal ke surga, berit moal ke surga. Ari jelema nu dijanjikeun surga mun hese-hese teuing. Teu hayang. Nyanyi caranya kita nyanyi tuh hoyong sok atuh cekalah tidak geus ditunjukkeun tuh surga pasti akan aku berikan kepada kalian. Tapi kan bima kuntum tak amalun, ya beramalah gitu untuk bisa menuju ke surga. Nah siga kieu berarti ya. Janji asli buka subuh ya teh. Jam 8 saparapat. Contohnya kieu. Ini perbandingannya. Kalau ini ada orang yang sakit nih. Ada orang yang sakit, kudu kumaha nya? Berobat kan kalau ingin sembuh. Ka mana sih berobat? Nah, ka ahlina tuh, ke dokter. Berobatlah ke dokter. Gini mah dokter mah apalun? Ya dokter tahu kan? Dokter tahu. Oh ini penyakit anu. Kita sendiri nggak tahu kan orang mah tegenah awak misalnya. Beriut misalnya apa sih yang saya ini apa sebutan teh kena sakit apa? Orang mah teu apal. Ayo dokter nu teu ngalaman apalun. Dokter mah diajar sehingga tahu ilmunya. Itu kan ya, dokter mah diajar sebutnya teh apa yang jadi dokter teh kuliah teh lila atuh. Dokter mah diajar jadi hafalan. Nah, kemudian karena dokter berarti punya ilmunya. Dokter itu punya ilmunya. Nah, berdasarkan ilmunya, misalnya sakit apa, diberilah resep. Ini obatnya. Kemudian biasanya kan ada pantangan. Tidak boleh mandi 3 hari. Nawar ke dokter seminggu atau dokter gitu. Ada tilpoe atuh. Mahal tilpoe seminggu gitu Mau maneh cek dokter itu ditambahan mah. Nah misalnya dengan tidak boleh ini itu kan ulah keanginan misalnya. Jangan makan yang asam, yang pedas. Nah, dokter itu dengan ilmunya menetapkan demikian supaya apa? Supaya sembuh.
Ternyata waktu sakit kan tegenah geuning awak teh ari gering teh. Kalau sedang sehat nikmat kan, bugar gitu kan. Kan nikmat gitunya kalau dalam keadaan bugar. Tah ibarat gitu cek dokter teh iya obatnya minum sampai habis, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tah jadi jelema teh ulah cagerna hayang resep teh dibeli. Wah, demi obat-obat segala. Tidak boleh makan yang asam, makan yang pedas. Kumaha urang we jadi kita favorit. Atuh rek kumaha cagerna. Ikutilah ilmunya. Mereka menetapkan demikian itu dengan ilmu, lain sangeunah, lain sakahayang. Sakolana ge lila jadi dokter teh. Nah kalau ingin sebutannya ingin sejahtera, ingin selamat, ingin bahagia dan nantinya masuk surga, Allah sudah menunjukkan kamu harus begini, tidak boleh begitu. Ari ka surga nah hayang, tapi siga nu tadi kok urang we make jeung yuk resep dicarek ku dokter tapi kesebelin. Tak kafir kalau kan gitu teh. Orang yang kafir demikian, artinya mereka itu orang yang selalu menentang. Padahal semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah larang itu untuk kebaikan manusia. Da Allah mah teu butuhna naon teu Allah. Nah Allah yang menetapkan tadi harus makan ini, tidak boleh itu, kan untuk kesembuhan gitu kan ya, untuk kesembuhan. Nah untuk keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan manusia itu Allah sudah menetapkan aturan. Bandingkan dengan binatangkah, pohonkah, benda matikah, Allah menetapkan aturan mereka. Mereka tidak pernah melanggar, padahal Allah tidak menjanjikan surga bagi mereka. Tengah janjikan surga Allah teka cucurut teh. Tapi tidak pernah ada makhluk. Ya itulah yang Allah gambarkan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma, tunduk patuh semuanya, padahal mereka tidak dijanjikan surga. Ari jelema kurang kumaha. Satu lagi nih ya, terus lah. Terus ini kesang tiis ya. Kesang tiis berarti ngelepak di dia kumaha kayak. Satu lagi lah ditunjukkan iya. Nah Allah menunjukkan jalannya itu tidak langsung kepada semua manusia, tapi Allah menurunkannya melalui sebutannya orang yang dipilih, ditetapkan, diutus oleh Allah, yaitu Rasulnya. Maka Rasulullah sendiri yang menyabdakan yang ini nih, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu pasti masuk surga. Naon jamin wae teh heula atuh naon tilanan. Asik jajal gitu benernya, kecuali yang tidak mau. Tah jangan-jangan semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau, kecuali yang menolak. Apa iya gitu ada yang menolak? Jadi dulu sahabat bertanya demikian, apa ada yang menolak, yang tidak mau? Kemudian Rasulullah menjawab, man ato'ani dakhalal jannah. Barang siapa taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asoni, barang siapa tidak taat, hakikatnya dia itu tidak mau ke surga, dia menolak untuk ke surga. Kalau ditanya mau ke surga, malah nolak kan? Ya ketika ditanya mau ke surga, malah ya nolak, ngan kelakuan tah. Kan ini soal bagaimana hidup, bagaimana beramal, artinya. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah itu pasti masuk surga. Waman asoni, yang tidak taat kepada Rasulnya,
artinya atau Rasulullah menyebut berarti atau sebetulnya dia itu tidak mau, meskipun kalau ditanya itu siapa yang tidak mau masuk surga. Ngan eta mencikor ari kalakuan siga kafir, dalam arti ketaatannya minim. Kalau orang kafir nol gitu kan, nol ketaatan kepada Allahnya nol. Nah, orang Islam yang mengikuti orang kafir itu orang-orang yang minim ketaatannya. Kalau untuk Allah sebutnya teh, kalau untuk Allah mahnya saya aya we sahayuna sakaburuna saridona. Tapi kalau untuk seperti orang kafir, wah, mengeluarkan biaya berapapun, waktu berapa lama pun, tenaga. Tapi kalau untuk Allah disebutnya untuk ketaatannya, tapi kalau untuk ketaatan kepada Allah, ngeluarkan duit ini berat. Ini hese, gede-gede teuing. Rijang ulin mah jutaan. Tak minim, artinya kalau orang kafir sih nol, kalau orang Islam itu minim. Tatoslah itu tanya ayat yang tadi itu surat Az-Zukhrufnya ayat 72. Allah sudah menunjukkan dengan jauh surga teh. Artinya harus kita tempuh, harus kita, dan jangan dikira perjalanan menempuh surga ini perkara yang mudah. Jangan atuh gampang masyarakat gak bisa. Jangan dikira menempuh surga itu bukan perkara mudah, itu hal yang berat sehingga banyak yang gagal. Padahal sudah Allah pastikan, aku ciptakan surga itu untuk kalian. Nah gitu dengan bohongan itu udah hirupna ngagugung mau karep sorangan wae taat gerak gitu udah inti nama. Yaitu yang tadinya barang siapa taat kepadaku pasti masuk surga. Barang siapa yang tidak taat, lamun tidak taat disebut nate da bohongan hirupna mawa karep sorangan. Mau ka surga, dah hakikat nama nolak nu gitu disebut nanti. Teu hayangeun meureun ka surga teh. Tos ya tos langkung pisan dia. Itu pirakeun ka subuh itu. Tos lah cekaplah aja. Ya mudah-mudahan lah kapan-kapan. Mudah-mudahan Allah menakdirkan lagi ya kita bisa bertemu kembali insyaallah. Saya kira cukup sekian ya. Mudah-mudahan ya ayat tadi khususnya itu menjadi pemicu, boleh disebut sok singyaan atuh keseriusan bener orang teh yang ke surga. Tapi kan caranya hanya dengan ikutilah petunjuk, karena yang tahu jalan ke surga itu hanya Allah, dan Allah sudah menunjukkannya melalui utusannya yaitu Rasulullah SAW. Eta tuturkeun eta. Itulah inti nama. Tosnya cakepnya. Saya kira saya cukup sekian. Saya tutup dengan doa qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.